Shalom, kekasih Kristus, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari tempat wisata di Desa Balane, yaitu tempat wisata Seribu Tangga di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini topik firman Tuhan adalah Kristus sebagai teladan bagi orang Kristen. Sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita adalah pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Itu berarti Kristus harus menjadi teladan, contoh, dan panutan dalam hidup kita. Baik dalam kehidupannya, baik dalam pelayanannya, baik dalam karakternya. Kita harus meneladani kehidupan dari Yesus Kristus karena kita adalah pengikutnya. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, dia harus hidup sama seperti Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara, ini satu target kehidupan orang Kristen yang cukup berat. Mana mungkin seorang manusia bisa hidup seperti Yesus? Dari kasihnya, dari pengampunannya, dari belas kasihnya, dan semua yang Tuhan lakukan itu menjadi teladan. Memang pada dasarnya berat untuk memenuhi standar Kristus, tapi sebagai anak-anak Tuhan, standar itu diwajibkan bagi kita semua. Teladan apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus? Poin yang pertama, teladan yang perlu kita ikuti adalah kerelaannya menanggung penderitaan. Luar biasa penderitaan Kristus. Dan kita dipanggil tidak hanya untuk diberkati, tapi menderita. Kalau dipanggil untuk memberkati, mungkin semua orang mau. Tapi dipanggil untuk menderita, hanya orang-orang pilihan atau orang-orang tertentu yang siap menderita karena nama Kristus. Kita menderita bukan karena dosa dan pelanggaran atau kejahatan kita. Kita menderita karena kita ini pengikut Kristus. Kerelaannya
menanggung setiap penderitaan, menjadi teladan bagi kita. Poin yang kedua, ia tidak berbuat dosa. Beberapa kali Yesus dicobai oleh iblis, tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dicaci atau dimaki, tidak pernah dia membalas dengan cacian atau makian. Ditampar, tidak pernah dia membalasnya. Dipaku, ditombak, sampai mati, tidak ada satu kata, umpatan, cacian atau makian keluar dari mulutnya. Dia tidak berdosa, dan ketidakberdosaan Kristus itu menjadi teladan bagi kita. Yang ketiga, ia selalu mengampuni. Memang pengampunan itu berat. Mana mungkin kita bisa mengampuni orang yang berlaku curang, berlaku jahat dalam kehidupan kita atau bagi kita. Dalam dunia kerja misalnya, dalam dunia usaha, dalam dunia politik, atau dalam bidang apapun. Mana mungkin kita bisa mengampuni orang yang berlaku curang dan jahat terhadap kita. Tapi karena kita ini anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, maka kita harus bisa mengampuni. Bahkan firman Tuhan berkata, kita juga harus mendoakan mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang bisa mengampuni kesalahan orang, itu sangat-sangat luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, teladan apa yang kita pelajari dari Yesus adalah belas kasihan kepada orang berdosa. Ketika kita berdosa dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan menerima kita, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Apapun dosa dan pelanggaran kita, dengan hati yang hancur, dengan penuh kesadaran, kita butuh belas kasihan Tuhan, kita butuh pengampunan Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan.